Ya, jadi ini kulit dari jamur. It's not leather, but it's better. Jadi sebenarnya ini bukan dari jamur yang kita makan sehari-hari. Oke. Jadi kita Jadi ini nggak bisa dimakan ya teman-teman. jadi ini sebenarnya hilirisasi yang cukup inklusif karena menggunakan atau melibatkan banyak petani di belakangnya. Halo Sobat Investor, apa kabar? Nama saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kali ini kita akan ngomongin soal bisnis berkelanjutan ya, yang memang katanya menjadi tren baru di era modern sekarang gitu. Bukan cuma di Indonesia, tapi secara global juga ini selalu digaungkan oleh banyak pihak gitu ya. Nah sekarang banyak banget nih masyarakat yang juga kemudian udah melek tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah Mycotech Lab ini menjadi salah satu startup yang berkecimpung di bisnis hijau ya. Dengan memanfaatkan jamur, Mycotech ini mampu membuat material komposit serta kulit yang ramah lingkungan. Lalu kayak gimana sih bisnis mereka saat ini? Dan saat ini sudah bergabung bersama saya di Fincast, CEO dan juga co-founder dari Mycotech, ada Mas Adi Reza Nugroho. Tepuk tangan pasti berikan. Oke, Mas Adi, thank you very much sudah join di Fincast kali ini. Oke, dan kalau nggak salah di depan saya ini sudah ada produk kulit vegan ya yang terbuat dari jamur. Yep. Bener. Oh, boleh dikasih lihat. Ini sebenarnya juga adalah salah satu produk kulit yang diproduksi oleh Mycotech ya. Yes, betul. Jadi Ini saya nggak nyangka kalau ini adalah produk kulit yang terbuat dari jamur loh, Mas Adi. Iya, aku juga sampai sekarang juga agak masih takjub gitu. Kok bisa Kehebatan jamur mirip ini. banget gitu ya. Yes. Nah, yang ada di tangan Mas Adi apa? Ya, jadi ini kulit dari jamur. It's not leather, but it's better. Oke. Jadi Mas Wiki ini kita nyebutnya mycelium leather atau mylia, yang dimana sebetulnya dia high performance dan sustainable. Dan tentunya produk ini juga kita sudah berkolaborasi dengan beberapa brand fashion dalam negeri maupun luar negeri. Baru-baru ini 2 hari yang lalu kita participate di Paris Fashion Week Runway, berkolaborasi dengan desainer asal Jepang namanya Doublet. Dan ini tahun ketiga berarti bahwa MYCL berkolaborasi dengan mereka untuk showcase di Paris Fashion Week Runway. Oke, luar biasa ya. Sudah jelajah ke global gitu ya. Sebelum kita ngebahas ke sana, sebetulnya kan tadi disampaikan bahwa ini adalah produk kulit vegan yang memang high performance tadi dibilangnya. Artinya awet. Iya. Kalau kita bandingin antara kulit asli yang diambil dari binatang gitu ya, dibandingkan dengan kulit yang terbuat dari jamur ini, gimana perbandingan kualitinya, kekuatannya, terus juga pada saat proses pewarnaan dan lain sebagainya itu gimana sih, Mas? Jadi awalnya memang pas kita menemukan material ini atau mendevelop material ini masih lemah gitu. Tapi setelah kita beberapa tahun ini develop, iteration terus, kekuatannya makin meningkat ya. Contohnya misalnya dompet ini aja. Ini dompet ini aku pakai sehari-hari gitu ya. Dan udah sampai 2-3 tahun masih tetap awet. Tas ini juga yang tadi Mas Wiki pegang, ini juga sudah 2 tahun dan masih oke juga. Tidak ada significant damage juga. Jadi sebetulnya material ini bisa digunakan ya dengan jangka waktu yang ya lumayan lah gitu. Yang lifespan-nya mungkin 5 atau bahkan lebih 5 tahun. Dan yang paling penting adalah ini lebih sustainable. Emang apa sih findings dari Mycotech ini atau dari dirimu deh Mas soal produk-produk kulit yang diproduksi dari binatang gitu ya? Apakah memang dari proses pewarnaannya kah sehingga kemudian ini menjadi sebuah produk yang kurang ramah lingkungan sehingga meningkatkan urgensi, oke, kita mesti bikin produk leather gitu yang vegan gitu. Ya, jadi problemnya itu adalah banyak artisan lokal di Indonesia itu bisa bikin produk yang oke-oke, tapi mereka kadang ada beberapa negara itu menolak kulit dari Indonesia. Alasannya karena kulit dari Indonesia kebanyakan tidak diproses dengan baik, alias proses penyamakannya karena menggunakan kimia yang sangat banyak gitu ya, itu tidak diolah dan mencemarkan sungai sekitarnya. Pencemaran lingkungan. Nah, gitu. karena kita menggunakan material yang sama sekali baru gitu ya, yang berbasis ya selulose. Jadi material ini tidak menggunakan lagi kimia yang berlebih. Oke. Sehingga
bahkan kita tidak zero waste lah ya. Oke, how do you measure waste yang dihasilkan sehingga kemudian disimpulkan bahwa Yap. ini ramah lingkungan gitu? Karena kan secara penggunaan sendiri masih menggunakan bahan kimia. Nah, batasannya gimana? Kemudian pengolahannya seperti apa pada saat limbahnya dibuang sehingga hasil akhirnya dari limbahnya sendiri ramah lingkungan gitu? Mungkin bisa cerita dikit. Jadi pertama kita tidak lagi menggunakan yang namanya kromium yang cukup merusak lingkungan. Jadi heavy metals juga kita tidak menggunakan itu. Jadi bahkan pewarnanya pun kita menggunakan natural dye, kita ekstrak sendiri. Jadi satu itu sudah mengurangi. Kedua kita juga menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di pabrik Mycotech dan ternyata menunjukkan bahwa material ini 70% hemat air, 68% mengurangi global warming potential, dan 17% mengurangi konsumsi energi. Jadi material ini boleh dibilang sangat rendah lah dampaknya ke lingkungan. Nah itu caranya untuk akhirnya certified bahwa secara value ini adalah produk ramah lingkungan. Itu memang ada pihak ketiga yang kemudian join dan juga menilai, mengaudit itu ya Mas ya? Yap, jadi alhamdulillah Mycotech sendiri juga banyak support gitu ya. Satu, kita dibantu oleh Carbon Emission Consultant, kasih pro bono service menghitung GHG emission kita. Terus yang kedua juga kita juga B Corp certified. B Corp sendiri juga salah satu sertifikasi yang menilai perusahaan yang imbang antara mengejar profit dan mengejar dampak secara berimbang. Jadi kita juga transparan, semua orang bisa ngelihat secara publik MYCL ini tinggi di skor mana, kurang di skor mana, itu publik bisa mengetahuinya. Karena dalam mengklaim sebuah produk ramah lingkungan atau enggak itu nggak bisa main-main, perlu memang proses audit yang cukup panjang begitu ya, dan juga berlapis, dan satu effort yang menunjukkan keseriusan bahwa memang secara practices ini ramah lingkungan gitu, sehingga akhirnya itu bisa diklaim dan juga bisa dipromosikan lah ya, dikomunikasikan kepada audiens ataupun mungkin market sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah ini terbuat dari jamur apa? Apakah jamur kancing? Apakah jamur merang? Apakah jamur apa gitu? Dan apa proses yang dilakukan sehingga kemudian jamur yang tadinya bentuknya seperti itu bisa dibuat seperti ini gitu? Itu gimana? Mungkin kalau dikasih sedikit kali ya. Jadi sebenarnya ini bukan dari jamur yang kita makan sehari-hari. Jadi ini nggak bisa dimakan ya teman-teman. Jangan itu gatel nanti kalau jamur kulit. Terus. Jadi ini jamur yang kita ekstrak atau kita tumbuhkan itu hanya part mycelium-nya. Jadi kita tentunya jamur yang digunakan juga masih aman, tidak beracun, jadi tidak berbahaya juga buat kesehatan. Jenis apa tadi jamurnya? Kita menggunakan jamur yang mungkin kebanyakan orang taunya itu buat herbal tea kali ya. Lingsi gitu. Itu cukup umum digunakan, namun kita sudah memilah strain yang khusus untuk bisa dibikin menjadi kulit seperti ini. Nah akhirnya diproses tadi sehingga kemudian bisa prosesnya seperti ini. Apa yang ideationnya gimana sih Mas waktu itu sehingga jamur aja deh gitu untuk kemudian dibikin kulit gitu, waktu itu gimana? Ini kita mundur sedikit ke proses findings ideas dari si Mycotech sendiri. Karena background aku juga arsitek dan partnerku adalah biotech engineer. Jadi karena kita ketemu dan punya background yang berbeda, malah muncul sebuah ide yang di luar dugaan juga gitu. Jadi awalnya adalah kita mendevelop untuk material bangunan sebetulnya. Jadi ini adalah material pertama yang kita develop, yaitu komposit. Sebetulnya bahan bakunya sendiri kebanyakan adalah limbah pertanian yang dimana cukup besar di Indonesia. Nah mungkin juga sekarang juga lagi banyak istilah hilirisasi gitu ya. Jadi ini sebetulnya hilirisasi yang cukup inklusif karena menggunakan atau melibatkan banyak petani di belakangnya. Nah kebanyakan limbah pertanian ya itu dibuang, dibakar, terus jadi kebakaran lahan, nah terus ngasilin polusi. Nah kita mikir mungkin ada nggak sih cara yang lebih bisa memanjangkan umur limbah-limbah pertanian yang ada di Indonesia karena jumlahnya banyak. Jadi upcycling lah ya.
Yes. Jadi meningkatkan si value dari si waste yang tadinya nggak kepake tapi akhirnya bisa dipakai ternyata gitu. Betul. Oke. Nah, ternyata setelah kita develop menggunakan teknologi mycelium ini, nilai jualnya jadi meningkat dan orang-orang juga jadi bisa pakai. Dan aplikasinya ternyata bukan cuma material bangunan doang. Tahun 2018 kita juga menemukan material kulit ini dengan teknologi yang sama dari mycelium juga. Tadinya ini dulu, Tadinya terus akhirnya kulit yang bisa diaplikasikan di produk-produk fashion. Oke, jadi ini sudah terjawab ya teman-teman. Ini bukan telepon, halo, bukan. Ini adalah produk apa? Mycelium composite. Mycelium composite. Bikin cara pengaplikasiannya gimana? Jadi ini kayak semacam apa? Ditumbuk-tumbuk gitu atau gimana sih, Mas? Iya, jadi ini sebenarnya composite ini bisa jadi multi function. Jadi kita bisa shape atau bentuk jadi berbagai jenis. Ya, mungkin ini salah satunya adalah seperti bata yang menyerupai Lego. Gitu ya. Jadi kita bisa tumpuk dan menjadi dinding, atau juga kita bisa gunakan sebagai kursi gitu ya. Atau juga insulasi rumah, karena juga beberapa rumah menggunakan insulasi untuk menahan panas, menahan dingin, dan juga akustik panel. Jadi itu salah beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan dari mycelium composite. Tadi udah ngomongin soal gimana sebetulnya teman-teman di Mycotech Lab ini juga sudah melakukan ekspansi lah ya ke luar negeri. Ada beberapa pagelaran fashion lah yang digelar di Paris dan juga ini diikuti oleh teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal market di Indonesia sendiri, seberapa aware sih mereka terhadap produk vegan leather gitu? Sudah awarekah mereka bahwa produk leather yang konvensional itu bisa merusak lingkungan dan memang mereka memerlukan sebuah opsi lain yang lebih ramah lingkungan tapi kerennya sama gitu. Nah, yang dibaca di market sendiri kayak gimana tuh, Mas? Ya, karena Mycotech ini B2B ya, jadi beberapa kliennya adalah brand-brand fashion. Salah satunya juga brand-brand fashion lokal. Jadi kalau dari brand fashion lokal sendiri, mereka mencari alternatif material karena sebetulnya bahan bakunya nih ya sulit dicari. Kulit hewan kan nggak sebanyak itu. Terus juga tapi demand-nya juga makin meningkat. Terus kedua juga ada beberapa dari mereka, customer mereka juga mulai nyari ada nggak yang lebih ramah lingkungan. Kalau tidak menggunakan hewan, opsinya apa? Masih kebanyakan dari plastik gitu ya. Jadi sebenarnya mereka mencari. Nah, kita senang banget bisa berkolaborasi dengan brand lokal juga, karena ketika mereka menggunakan material ini, mereka bisa go internasional. Salah satunya brand sendal Hijack Sandals. Sebelumnya mereka agak sulit untuk go internasional, tapi setelah memanfaatkan mycelium leather, ternyata ngebuka pasar baru di Jepang. Dan kemarin mereka juga punya pop-up store selama 1 tahun di Shibuya, Jepang. Awalnya adalah conversation-nya dari mereka bikin sendal dari mycelium leather. Jadi kita ngelihat bahwa ketika kita ngasih akses material kepada customer kita gitu ya, terutama yang ramah lingkungan, ini ngasih opportunity bukan cuma mereka jadi lebih ramah lingkungan, tapi juga economically benefit juga. Betul, karena ada prinsip ataupun value sustainability yang di-adopt di produk mereka dan ternyata itu bisa jadi satu resep untuk penetrate international market gitu ya. To be frank, kalau ngomongin soal produk ramah lingkungan, dari beberapa case yang gue lihat nih ya, modalnya gede abis itu nggak terlalu nguntungin gitu, karena marketnya belum terbentuk. Dan kalau kita lihat biasanya kalau udah modalnya gede terus habis itu harga yang dikenakan ke customer gitu ya, itu ya tinggi juga gitu, mahal juga gitu. Gimana lo melihat ini dan apakah itu betul-betul lo temukan pada saat lo mendirikan Mycotech Lab ini gitu? Iya. Ya mungkin ini istilahnya yang lagi rame adalah green inflation kali ya. Jadi ketika kita mencoba transisi ke produk yang ramah lingkungan, jadi ada kenaikan. Bill Gates sebetulnya juga punya istilah lain, istilahnya adalah green premium. Jadi misalnya contoh, kalau kita transisi nih dari mobil bensin harganya 200 juta, mobil listrik 400 juta, berarti kan 2x tuh green premiumnya. Ya sebetulnya itu karena
sedang transisi. Kalau dibandingin konvensional mereka sudah established. Jadi bisa tuh udah masuk harga yang murah. Keekonomiannya udah dapat lah ya. Dapat. Kalau kita ngelihat solar panel aja, solar panel datanya dulu pas awal-awal itu harga per wattnya bisa sampai $100. Tapi per hari ini kita bisa lihat harga solar panel, listrik dari solar panel itu bisa 0,27 dolar per wattnya. Jadi sudah jauh banget gitu. Dan saat ini kalau mycelium leather sendiri yang kita develop, ini green premiumnya itu range-nya 1 sampai 1,5 kali dari kulit biasa. Jadi sebenarnya udah on par dengan kulit. Tinggal tergantung mau kulit segmen yang mana gitu. Bahkan kalau dibandingin kulit exotic leather biasanya di $500 per square feet. Namun kita jauh dari sana yang hanya $15 per square feet. Jadi sebetulnya tergantung segmen ya. Bisa jadi benda ini sangat murah banget atau juga mendekati gitu. Dan aku sih percaya sebetulnya barang yang ramah lingkungan pun juga sebetulnya bakal jadi mass product kok gitu di suatu saat. Cuma awalnya aja yang memang masih tinggi gitu. Iya. Udah profit atau belum? Jadi tahun awal kita itu profitable sampai ya 3 tahun awal itu kita profitable. Pas awal mendevelop langsung profitable. Oke, karena memang lo membaca marketnya dan ternyata effectively diserap maksimal gitu ya. Apakah itu fashion ataupun mungkin untuk produk-produk yang ini ya, yang komposit ini ya. Oke, ceritanya bisa ke Paris itu gimana dan sejauh mana sebetulnya kalau kita ngomongin soal ekosistem ekonomi hijau di Indonesia secara regulasi ini cukup suportif gitu untuk kemudian melakukan penguasaan pasar domestik ataupun mungkin ekspansi ke luar. Iya, jadi kalau aku sih percaya banget ya kalau yang namanya bisnis yang related ke sustainability lingkungan itu banyak supportnya. Kita pun juga since day one aja udah banyak dapat support gitu kan dari pemerintah lokal bahkan pemerintah di luar. Bahkan di Indonesia pun juga kan jor-joran juga tuh mobil listrik, kendaraan listrik disubsidi bantuan fiskal yang padahal juga mungkin banyakan inovasinya dari luar ya. Jadi apalagi inovasi dalam negeri pasti tentunya akan disupport makin banyak lagi gitu. Dan menurut aku di kedepannya Indonesia bukan lagi cuma main komoditi ekonomi yang berbasis komoditi. Jadi kita nggak jual ini secara lembaran gitu ya. Tapi kita bisa juga jual teknologi. Yang kita ekspor adalah knowledge-nya. Jadi mulai transisi ke knowledge based economy. Dan itu kita juga sudah lakukan karena baru-baru ini juga kita kolaborasi dengan petani jamur di Jepang. Jadi kita lisensikan teknologi kita untuk memproduksi ini di Jepang. Jadi kita sudah ada MYCL Jepang. Nice. Baru-baru ini. Terus waktu itu apa namanya yang kalau ngomongin yang soal Paris tadi ya. Nah itu ceritanya gimana tuh? Iya, jadi karena kita mulai coba explore market di Jepang. Karena Jepang sendiri juga cukup oke gitu ya penerimaannya, salah satu negara top 3 target yang kita tuju terkait sustainability. Terus kita dapat exposure di sana dan kemudian ya ada inquiry masuk dari desainer di Jepang. Mereka sih nggak nyebut apa-apa, bilangnya ya dia mau beli gitu kan. Jumlahnya 3.000 lembar gitu. Terus wah gimana caranya, kita nggak ada barangnya, cuma ada 200 lembar gitu kan. Terus juga mereka nggak nyebut ini mau dipakai apa gitu. Taunya pas dipakai besoknya ternyata langsung buat fashion. Paris Fashion Week. Dan itu tapi untungnya masih mention gitu. Mycotech Lab ya. Mention MYCL, Mycotech Lab di mention. Dan memang diajakin juga untuk ke sana gitu ya. Iya, waktu itu pandemi sih, jadi barangnya doang gitu ya. Jadi ya dan itu recurring ya. Jadi mereka balik lagi ke kita untuk beli lagi dan di fashion show yang kedua, runway yang kedua lebih banyak lagi yang di showcase gitu. Nggak cuma
aksesoris, tapi bahkan jaket pun juga mereka bikin. Bisa, oke. Gua nggak tahu apakah ini secara momentum menjadi kemudian tepat ataupun memang secara market juga sedang bertumbuh sehingga menimbulkan kepercayaan dari venture capital untuk chip in ke perusahaan rintisan yang punya konsep green economy gitu ya. Yep. Nah, dengan konsep yang ada di Mycotech Lab sendiri itu memang juga sangat mudah ya mengundang pendanaan dari venture capital. Atau memang itu ada di di target lu atau nggak ada di target sama sekali ya jalan-jalan aja gitu. Kalau memang ternyata ada investor yang tertarik untuk chip in ya jalan bareng ayo dan lain sebagainya gitu. Ya ini juga surprise juga ya. Jadi pas kita develop ternyata banyak investor yang mulai mengarah ke SDG. Banyak yang fund muncul ini basisnya adalah untuk lingkungan dan sosial. Dan nggak tahu ini peluang juga kali ya bahwa menurut Global Investment Network gap investment per tahun untuk SDG related itu 2,3 triliun US dollar per tahunnya. Dan Indonesia atau Southeast Asia itu cuma 3% nerima ini. Kebanyakan masih terkonsentrasi di negara-negara maju. Padahal kita nih sebagai negara berkembang nih yang setiap hari ngerasain dampaknya, menghirup polusi, terus kebakaran, banjir, kekeringan, kesulitan pangan gitu ya. Itu sedikit menerimanya. Jadi sepertinya di tahun-tahun ke depan ini bakal mulai banyak gitu ya, akan digelontorkan lagi investment yang langsung direct ke negara-negara yang terdampak gitu secara langsung, yang menurut kita juga sangat vulnerable atau rentan. Jadi aku rasa ke depan venture capital atau investor makin banyak juga melirik fund yang berbasis SDG ini atau lingkungan atau dampak, karena juga benefitnya selain jumlahnya besar gitu ya, dan mereka tetap growing ketika dimana kondisi ekonomi global lagi lesu, malah mereka tetap growing. Terus yang kedua, fund ini juga umurnya panjang, jadi kadang investor Indonesia harus balikin gitu ya di 5 tahun, tapi ini bisa di 10 tahun ke atas gitu. Jadi memberikan fleksibilitas yang cukup menarik gitu. Okay. Jadi menurut aku sih kedepannya kalau kita punya ide inovasi yang berbasis SDG ini kayaknya lebih mudah sih untuk mendapatkan pendanaan. Tapi Mycotech Lab sendiri udah dapat pendanaan? Alhamdulillah kita dapat pendanaan total itu 1,7 juta US dollar. 1 juta terakhir itu di 2022. Ini seri apa untuk pendanaannya? Kita bilang pre-series A ya. Pre-series A, oke. Ya, dan ini juga pendanaan ini juga digunakan untuk ekspansi dan juga mungkin meningkatkan research and development supaya portofolionya ke depan juga makin oke dan juga makin ada banyak lagi venture capital yang tertarik untuk chip in ya. Amin. Amin. Oke. Tadi dibahas soal transfer knowledge export atau apa tadi? Itulah lisensi teknologi. Lisensi teknologi. Nah, itu secara regulasi di sini tuh memudahkan nggak sih? Kita tuh sudah ke situ belum? Karena kan kalau ngomongin soal Indonesia sangat terkenal sebagai eksportir komoditas gitu ya. Tapi ketika kita bicara mengenai dalam tanda kutip komoditas lain dalam bentuk yang lain gitu yang akan kita ekspor, itu sudah terbentuk belum sih daya dukungnya gitu? Iya, ini lebih banyak ke intellectual property ya atau hak kekayaan intelektual di Indonesia sedang mulailah digalakan gitu kan. Jadi orang sekarang juga pemerintah punya regulasi baru bahwa bisa loh bank memberikan pendanaan namun kolateralnya atau agunannya dari intellectual property gitu ya, entah itu merek, paten, atau bahkan akun Instagram kita sendiri gitu. Itu bisa dijadikan jaminan gitu. Meskipun masih proses ya. Tapi itu bisa jadi salah satu instrumen lah ya untuk mendukung ini. Dan di MYCL sendiri kita memulainya adalah dengan mencoba membuat manajemen IP yang lebih rapih. Jadi ketika kita mencoba bikin suatu inovasi,
kita lihat, oh ini potensi kedepannya seperti apa, siapa kira-kira yang bisa menggunakannya. Terus yang kedua juga sebaiknya dilindunginya menggunakan apa, apakah menggunakan paten atau tetap dijadikan rahasia dagang gitu ya. Itu mulai kita lakukan. Jadi dan kita juga dapat supportnya nggak cuma dari di Indonesia gitu ya, tapi internasional juga. World IPO juga bantu MYCL, bahkan Dirjen Haki di Singapura pun juga membantu MYCL juga. Jadi tentunya ini makin terbentuk sih ekosistemnya, dan nggak cuma di Indonesia tapi supportnya dari luar juga. Oke. Target ke depan seperti apa dalam hal teknologi, terus juga inovasi di produk, terus ekspansi pasar dan lain-lain? Ya mudah-mudahan 2024 ini jadi tahunnya MYCL dan juga beberapa pengusaha yang bergerak di bidang SDG ini atau lingkungan dan dampak ya. Jadi dari MYCL sendiri kita di Jepang juga baru merampungkan fasilitas. Mudah-mudahan itu kita bisa mulai supply mycelium leather sekitar 24.000 square feet per tahunnya, atau mungkin kalau potensi revenue-nya bisa sampai dengan 18 miliar per tahun mudah-mudahan. Terus yang kedua juga kita ada kolaborasi juga untuk bikin transform ini jadi furniture gitu ya. Dan ini kita showcase juga di Jakarta ini gitu ya. Jadi kita mau launching juga. Mudah-mudahan itu juga jadi salah satu new collection MYCL yang bukan cuma kulit namun juga merambah juga ke ada furniture. Oke, Mas Adi, waktu kita terbatas. Thank you very much sudah join di Fincast kali ini. Sangat inspiratif. Semoga memang obrolan kita kali ini dapat men-trigger banyak sekali idea di luaran sana untuk kemudian memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan, karena marketnya growing terus. Dan kalau ngomongin soal appetite dari venture capital juga, mereka lebih prefer untuk membiayai satu project yang memang ada value sustainability-nya gitu ya. Jadi kalau memang at least itu jadi DNA dari bisnisnya, harusnya sih kalau fundingnya agak mudah ya. Mudah-mudahan. Tergantung foundersnya juga. Tergantung CEO-nya juga. Iya, tergantung. Banyak faktor. Tapi setidaknya itu membuka pintunya. Oke. Siap, sukses Mas Adi. Dan untuk Sobat Investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast dengan episode-episode lainnya dengan tema-tema yang menarik dan tentu aja dengan narasumber-narasumber yang oke. Saya Wikiardian pamit. Dah.